Hai semuanya, perkenalkan saya Kania. Hai, saya Christine. Hai, saya Erlangga. Oke, selamat datang nih di Pod2 podcastnya kelompok 2 10 IPS 2. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya tetap sehat ya. Di saat-saat seperti ini, terus jaga kesehatan ya dan stay at home. Nah, usahakan tetap di rumah ya teman-teman. Keluar rumah jika ada keperluan mendesak aja. Dan yang terpenting, jangan lupain protokol kesehatan yaitu 5M. Yap, benar banget. Di podcast kali ini, kita mau bahas tentang peradaban. Nah, kata peradaban itu sendiri berasal dari kata adab. Kata adab sendiri adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Lalu pengertian kata peradaban adalah kemajuan yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Yap, betul. Menurut kalian, gimana sih perkembangan peradaban saat ini di Indonesia? Apa sudah berkembang pesat atau belum? Kalau menurut saya sih perkembangan peradaban di Indonesia untuk saat ini masih belum berkembang karena banyak berbagai faktornya seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Kalau menurut saya, perkembangan peradaban di Indonesia itu masih belum berkembang maksimal. Padahal ini sudah masanya teknologi. Menurut kamu sendiri gimana, Kania? Kalau menurut saya, perkembangan peradaban di Indonesia tuh belum berkembang pesat. Apalagi pada saat ini di mana warga Indonesia semakin individualisme dengan adanya teknologi. Tapi pada peradaban awal seperti peradaban Mesopotamia, Yunani kuno, dan India kuno dapat berkembang pesat loh. Nah, berarti sejarah dapat menunjukkan kita bisa belajar dari puing-puing masa lalu untuk masa sekarang kan? Nah, ini nih yang sampai sekarang masih diperdebatkan oleh warga Indonesia. Apa dari kejadian masa lalu dapat berguna di masa sekarang? Dari perdebatan ada di Indonesia, berbagai argumen sudah disampaikan seperti pada berikut. Tapi menurut pendapat saya sih, sejarah sangat penting untuk kehidupan masa sekarang. Saya setuju. Saya juga setuju, karena dengan adanya sejarah, kita itu bisa belajar dari masa lalu. Menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu agar tidak terjadi lagi di masa sekarang. Hal itu dibuktikan dengan kita semua bisa mengenal waktu, mengenal berbagai ilmu astronomi, dan mengenal kalender yang hingga zaman sekarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dari peradaban awal, kita juga dapat belajar dari peradaban India kuno di mana kota Mohenjo-daro dan Harappa mengembangkan ilmu tentang tata kota berupa layout kota yang sangat canggih. Pada masa itu, kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah tertata rapi. Hal ini sebagai lambang masyarakat yang terencana serta mempunyai wawasan ke depan untuk kemajuan kota. Nah, terdapat juga kebudayaan Helenistik yang sangat berpengaruh bagi perkembangan peradaban Yunani kuno, karena kebudayaan Helenistik merupakan percampuran atau perpaduan budaya antara Yunani, Mesir, dan Persia. Selain percampuran atau perpaduan budaya, berkembang juga dalam ilmu pengetahuan yaitu trigonometri. Ada masa dalam Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi, trigonometri ditemukan dan digunakan dalam perhitungan astronomi. Dalam mempelajari trigonometri, pasti mempunyai manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, dan pada sehari-hari digunakan juga untuk mengukur tinggi suatu pohon. Oke, di sini kita akan memberikan contoh masalah dalam kehidupan nyata yang bisa diselesaikan menggunakan perbandingan trigonometrik. Yaitu dengan mengukur tinggi pohon tanpa menggunakan meteran. Yang perlu diketahui, cukup tinggi badan orang yang ingin mengukur jarak antara orang tersebut dan pohon, serta sudut elevasi antara mata orang yang ingin mengukur dengan puncak pohon. Soalnya adalah Hechan yang ingin mengukur tinggi pohon yang berjarak 5 akar 3 meter dari tubuhnya. Antara puncak pohon dan matanya terbentuk sudut evaluasi sebesar 30 derajat. Tinggi Hechan adalah 1,8 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah. Oke, di sini kita sudah mengetahui bahwa tinggi Hechan adalah 1,8 meter
Jarak antara pohon dengan Hechan adalah 5 akar 3 meter dan terdapat sudut elevasi. Nah, sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Dan di sini diketahui bahwa sudut elevasinya adalah 30 derajat. Oke, pertama-tama dihitung terlebih dahulu tinggi pohon dari puncak sampai mata Hechan menggunakan rumus tan theta sama dengan depan bagi samping. Karena diketahui sudut elevasinya adalah 30 derajat, maka kita menggunakan sudut istimewa tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Setelah itu kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus tan 30 derajat sama dengan depan bagi samping. 1/3 akar 3 sama dengan, di sini kita istilah depannya menggunakan A, bagi 5 akar 3. Menjadi 1/3 akar 3 kali 5 akar 3 sama dengan A dengan hasil 5. Setelah diketahui nilai A, kita akan menghitung tinggi pohonnya, yaitu dengan A tambah tinggi Hechan sama dengan 5 tambah 1,8 meter dengan hasil 6,8 meter. Sehingga kita sudah mendapatkan hasil bahwa tinggi pohonnya adalah 6,8 meter. Jadi, perkembangan pada peradaban awal mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan ilmu dan kebudayaan peradaban awal sangat berguna hingga zaman ini. Sudah dibuktikan dengan penjelasan tadi. Terus, bagaimana cara agar peradaban di Indonesia dapat berkembang sehingga dapat berdampak bagi kemajuan negara Indonesia? Dengan implementasi wawasan Nusantara. Oh iya, wawasan Nusantara itu cara pandang yang menjadi pedoman sikap atau ajaran yang diyakini oleh rakyat Indonesia agar tidak menjadi penyimpangan perbuatan bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan kepentingan nasional sehingga dapat mewujudkan nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia kan? Iya, benar banget. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesatuan aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Aspek alamiah ini terbagi menjadi 3 atau sering yang disebut dengan Trigatra, meliputi posisi dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Dari aspek kehidupan alamiah atau Trigatra ini membentuk tata laku masyarakat sehingga dibutuhkan wawasan Nusantara. Kita juga dapat belajar dari peradaban awal, yaitu belajar dari pola pikir dan cara pandang masyarakatnya. Peradaban awal melakukan perencanaan yang baik serta pemerintahan yang efisien dengan menggunakan kualitas kesehatan serta kemudahan warga dalam mengikuti keagamaan, sehingga kita dapat meneladani bahwa dibutuhkan wawasan Nusantara sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan. Peradaban awal bisa menghasilkan fasilitas umum menunjukkan organisasi sosial tingkat tinggi pada kota Mohenjo-daro dan Harappa. Banyak sekali fasilitas umum yang mereka ciptakan dari hasil perencanaan. Sehingga kita dapat meneladani bahwa dibutuhkan wawasan Nusantara bahwa diperlukan kesadaran untuk bekerja sama dan kesadaran bahwa tingkat kemajuan masyarakat yang sama, seimbang dan merata sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Itu adalah pemahaman wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan aspek sosial budaya. Oke, jadi sejarah itu berguna banget ya. Iya, jadi agar peradaban Indonesia berkembang sehingga berdampak pada kemajuan negara kita perlu memahami wawasan Nusantara ya. Jangan hanya memahami, tetapi kita perlu mengimplementasikannya ya teman-teman. Wah, teman-teman, kita sudah membahas banyak sekali pengetahuan ya. Iya, kita udah di akhir pembicaraan kita nih. Semoga yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa. Bye-bye.